Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala, saya dari Hukum Ekonomi Syariah D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja. Berkembangnya suatu perusahaan merupakan keinginan bagi setiap individu yang berada di dalam perusahaan tersebut agar tercapai tujuan perusahaan dengan baik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat pengembangan perusahaan adalah dengan cara melihat penilaian kinerjanya. Penilaian kinerja sendiri memiliki arti yaitu evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Adapun tujuan penilaian kinerja karyawan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu. Itu disebabkan karena kurangnya pengertian tentang manfaat penilaian kinerja sebagai sarana untuk mengetahui potensi karyawan. Apalagi masih banyak perusahaan yang menerapkannya. Adapun tujuannya itu diantaranya yang pertama, dapat mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakannya sebagai instrumen untuk memberikan ganjaran, hukuman, dan ancaman. Kemudian yang kedua itu untuk mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi. Kemudian yang ketiga itu menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Adapun tujuan yang kedua yaitu tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat membantu tiap karyawan untuk mengerti banyak tentang perannya dan fungsinya. Kemudian sebagai instrumen dalam membantu tiap karyawan mengerti kekuatan dan kelemahan sendiri yang dikaitkan dengan peran dan fungsi perusahaan. Dan yang terakhir itu membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan yang lebih tinggi dengan terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas. Kemudian untuk fungsi dan manfaat dari penilaian kinerja sendiri yaitu memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback yang diberikan untuk karyawan yang berprestasi, misalnya itu bonus. Kemudian bagi perusahaan juga dapat menentukan keputusan penetapan serta pelatihan dan pengembangan. Dalam sebuah perusahaan ketika menilai kinerja karyawannya itu terdapat faktor penghambat, di antaranya yaitu yang pertama terbentur pada masalah biaya yang diperlukan untuk evaluasi. Yang kedua itu tidak memiliki tenaga ahli untuk menangani pelaksanaan evaluasi sehingga kesulitan dalam pelaksanaannya. Adapun perusahaan yang mampu menggunakan bantuan tenaga ahli itu akan memerlukan kontrak kerja dan kerjasama sehingga mengakibatkan adanya bias atau penyimpangan hasil penelitian. Oleh karena itu menimbulkan misinformation sehingga informasi yang diperlukan karyawan itu menjadi tidak jelas, atau bisa juga karena halo efek. Halo efek ini terjadi ketika pendapat pribadi mempengaruhi pengukuran kinerja baik itu positif maupun negatif. Contohnya ketika penilai itu tidak suka terhadap salah satu karyawan, maka efeknya itu menimbulkan penilaian bias yang menghasilkan negatif padahal bertolak belakang terhadap kinerja karyawannya. Yang keempat yaitu kendala hukum atau legal. Kemudian bagaimana sih metode atau konsep yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk penilaian kinerja karyawan supaya menjadi objektif? Yang pertama itu ada Key Performance Index atau disebut juga dengan KPI. KPI ini digunakan untuk mengukur performa karyawan dan mengukur pencapaian target kerja karyawan. Kinerja atau performance karyawan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, yang pertama itu faktor individual seperti latar belakang, keahlian, kemampuan. Yang kedua itu faktor psikologis. Faktor psikologis ini diantaranya attitude, personality, dan motivasi. Yang ketiga yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi ini seperti sumber daya, penghargaan, dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua itu manajemen by objective atau disebut juga dengan MBO.
MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. MBO ini merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan dan proses pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga itu ada Behaviorally Anchored Rating Scale atau disebut juga dengan BARS. BARS ini menggabungkan pendekatan perilaku kerja dengan sifat pribadi. BARS ini disusun oleh suatu tim untuk mengidentifikasikan 5-10 kejadian khusus untuk setiap dimensi. Nah, kejadian khusus yang dipilih itu ditempatkan dalam skala yang paling tinggi hingga ke yang paling rendah. Kemudian yang keempat itu ada Objectives and Key Results atau disebut juga dengan OKR. OKR ini membantu tim di perusahaan untuk mengevaluasi usaha pencapaian target. OKR ini bisa menentukan perusahaan peka dan responsif terhadap perubahan dengan mempersingkat waktu mencapai tujuan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.